Pemirsa N2S TV, jua kembali dalam Bejana Hidup. Salam dari saya. Pemirsa yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal satu benda yang bernama kursi. Sederhananya, kursi adalah satu media bagi seseorang untuk duduk. Katakanlah sebagai tempat duduk. Dimanapun itu. Di rumah, di kantor, di kedai kopi, di tempat-tempat terbuka, biasanya ada selalu tempat duduk. Tetapi khusus dalam hal kursi, ternyata pengertian dan pemahaman serta makna dari kursi itu sudah sangat berkembang dan berbeda. Pemirsa yang berbahagia, kalau di rumah kita biasa duduk di kursi, apakah itu kursi tamu? Apakah itu kursi di meja makan? Dan atau di tempat lain? Misalnya di tempat gunting rambut ada kursi khusus di sana. Ada kursi yang lain lagi. Misalnya di tempat praktek dokter gigi ada kursi khusus untuk pasien. Yang lebih seram, pemirsa, pernahkah kita mendengar istilah atau sebutan kursi listrik yang biasanya dipergunakan untuk menghukum mati bagi para penjahat yang sudah tidak termaafkan lagi kesalahannya dan sangat berat hukumannya, mungkin di beberapa negara tertentu. Kursi listrik. Tetapi pemirsa, saya tidak secara khusus akan membicarakan kursi listrik. Bahwa makna dan pemahaman tentang kursi hari ini dalam lingkup keseharian dan kehidupan kita memang sudah sangat berbeda. Semisal, pada suatu ketika kita bertemu dengan sahabat lama, lalu terbukalah cerita, wah, sudah hebat kursimu hari ini. Tentu yang dimaksud di sana adalah tentang suatu jabatan. Jabatan, pemirsa, ternyata terkait dengan kursi. Dan kursi itu, kalau di tempat duduki, sebagai tempat duduk oleh seseorang, katakanlah pejabat, malah menjadi muncul pertanyaan lain. Apa itu? Wah, sekarang si Paulan itu sudah berada atau duduk di kursi basah. Sementara yang lain mengaku, saya seperti ini terus, kursi kering. Mengertilah kita dan pahamlah kita apa maksud dan tujuan kursi basah dan kursi kering itu tadi. Rupanya menyangkut kepada jabatan seseorang dan penghasilan seseorang di sana dari kursi itu. Lalu adakah hal lain yang kita amati yang terkait dengan masalah kursi? Masih banyak, pemirsa. Karena pemahaman tentang kursi itu hari ini sungguh-sungguh sudah jauh berbeda dari pemahaman sederhana kita hanya sebagai tempat duduk. Saya beri contoh yang lain. Seorang pengusaha yang sudah terbiasa duduk di kursi empuk, busa,
tetapi masih ingin mencari kursi tempat duduk yang lain. Atau profesi-profesi lain yang mencoba beralih profesi dengan mengganti kursi kedudukannya. Semisal melakukan kegiatan-kegiatan yang dahulunya tidak pernah dia lakukan. Tetapi karena memperoleh kursi itu sehingga menjadi berubah baik gaya hidupnya, gaya tampilnya, gaya bicara, sikap, bahkan tindakan dan perilakunya. Pemirsa yang berbahagia, kalau begitu, apa yang dapat kita ambil dari makna kursi hari ini? Jangan sembarangan mengatakan kursi hanya sesederhana sebagai hanya tempat duduk. Tetapi kursi bisa punya makna yang jauh ke depan, bisa punya arti tertentu, dan sesuatu yang lain yang mungkin kita tidak tahu. Apapun ceritanya pemirsa, kursi sekali lagi adalah hanya sebagai tempat duduk. Kalau begitu pemirsa yang berbahagia, akhirnya terpulang kepada diri kita masing-masing. Apabila benar mendapat satu tempat duduk, apakah itu jabatan yang terkait dengan kursi yang kita duduki tadi, sadarlah dan ingatlah bahwa kursi itu hanyalah sebagai tempat duduk. Besok atau lusa, orang lain akan menggantikan kita untuk menduduki kursi itu. Pemirsa yang berbahagia, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup N2S TV hari ini. Sampai jumpa.